Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa lebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang manusia dan tugasnya. Sebelum itu tak bagikan pembahasannya ini. Sudah? Ya. Kita terangkan dulu sebentar ya. Nanti membaca tak acak siapa yang membaca. Manusia dan tugasnya sebagai khalifah. Manusia diciptakan di dunia ini mempunyai dua fungsi, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Nah, keterangannya berada di surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Mu'minun ayat 12-14. Terus selanjutnya pada Hafid tak suruh baca Al-Baqarah ayat 30 dan artinya ayat. Ayo Hafid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu aja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika di surat Qala ini artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan merusak di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kita baca, kita lihat isi kandungannya. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia sebagai seorang khalifah. Yang ketiga, upaya antisipasi terhadap bencana pada umat manusia. Kalau di dalam menjalankan fungsi dan tugas manusia, iblis dan setan tidak akan henti-hentinya menggoda manusia agar tersesat. Yang keempat, manusia harus menjadi mukhlis agar tidak mudah tergoda iblis dan setan. Nah, sekarang dari penjelasan barusan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya yang bertanya. Saya bertanya. Ya, silakan Uci. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Apa yang dimaksud dengan khalifah? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Saudara Rid. Mereka merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan merawat bumi serta mengatur dan sifat bumi ini dengan wajib dalam yang Allah. Ya, benar. Khalifah merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan merawat bumi. Artinya manusia diturunkan untuk mengelola bumi dan manusianya sendiri. Jadi untuk mengatur kehidupan di bumi, mereka harus berpaku pada Al-Quran. Tadi rambu-rambu Allah. Rambu-rambu Allah adalah Al-Quran. Paham dari sampai sini, paham? Lanjut yang kedua, yakni surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Silakan Maruf dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Alaqatan fa'alakanan alaqatan muhbatan. Fa'alakanan muhbatan idoma bakasonan idoma nakma kima amsya'nahu maupun akhor fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Silakan artinya Ma'ruf. Artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh lahir. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk baik, masih di Allah pencipta yang paling baik. Ya, sedikit kreatif ya, sedikit kurang lancar ya tadi ya bacanya. Kalau itu saya berarti pertanyaan sebelum pembahasannya, saya berarti pertanyaan dulu tentang tajwid ya, mungkin bisa ya, mudah-mudahan bisa. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Min sulalatin, lafaz min sulalatin termasuk bacaan apa, Imam? Min sulalatin dimasukin bertemu sin. Bacaan apa? Bacaan ifadiki karena Munsukun bertemu sin. muncul bertemu sin. Kemudian fakhalaqna. Ma'ruf khalaqna. Termasuk bacaan apa? Khalaqna, fakhalaqna. Tsumma khalaqna itu loh. Tsumma khalaqna. Ayat ke-14 pertama. Tsumma khalaqna, bacaan apa? Kola sugro apa kubro? Kola sugro karena matinya asli. Matinya asli. Baik, untuk pembahasan berikutnya tentang isi kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Dibuka halaman 6. Yang pertama A, manusia tercipta dari saripati tanah. Jadi asal mula manusia bukan dari teorinya siapa, Darwin yang asalnya dari kera ya. Oh iya. Karena kita menganut agama Islam, berarti kita terpaku pada Al-Quran. Yang kedua, proses terjadinya manusia melalui ya ini prosesnya manusia sampai menjadi seperti anda sekarang itu bukan langsung dari tanah kayak Nabi Adam, bukan. Kalau Nabi Adam kan langsung ciptaan dari tanah. Pertama, manusia mengelola dan mengambil makanan dari hasil tanah. Kemudian yang kedua, manusia menyerap sari makanan dan menjadi darah. Kemudian terjadi proses penyatuan nutfah atau hasil pertemuan antara sperma dan ovum. Setelah menikah, terjadi pertemuan sperma dan ovum. Yang ketiga, proses menjadi alaqah, yakni tadi nutfah tadi, pertemuan sperma dan ovum menjadi nempel di dinding rahim. Yang keempat, menjadi mudghah, yakni sekecil manusia seperti anak ayam telur. Kalau nggak jadi kan apa namanya, kopior ya. Ya, kalau dipecah mungkin hampir seperti itu nanti kejadian manusia yang berupa mudghah. Kemudian setelah itu izama, yakni tulang belulang. Setelah tadi berupa daging saja, kemudian sama Allah dikasih tulang. Ada tulang tengkoraknya, kepala, kemudian punggung, kaki, tangan, lengkap dan. Yang keenam, rahma, dagingnya. Tadi kan cuma daging seperti kayak tahu tadi, kemudian tulang-tulangnya tadi dibungkus lagi dengan daging. Setelah itu Allah memberikan roh dan jadilah bentuk seperti manusia yang sekarang ini. Yang ketiga C, Allah SWT adalah sebaik-baiknya pencipta karena seluruh penciptaan tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT secara detail mempersiapkan segala hal yang memungkinkan adanya kehidupan suatu makhluk ciptaannya termasuk manusia. Yang keempat, proses terjadinya manusia terbukti Al-Quran dan pengetahuan
Jadi semuanya terbukti dalam sains. Ya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Kalau tidak saya yang bertanya. Jawab. Oh ya, silakan Imam. Apa yang dimaksud dengan nutfah? Apa yang dimaksud dengan nutfah? Oh ya, nutfah adalah pertemuan antara sperma dan ovum. Ya, tadi sudah jelaskan sperma dan ovum. Jadi setelah menikah, ya memproduksi lah istilahnya ya, sperma dan ovum, itu namanya nutfah. Ya. Oh ya, sampai tanya lagi. Kalau tidak, tak beri kesimpulan, terus kita tutup pertemuan hari ini. Tidak ada? Tak rangkum dulu ya. Untuk bagian yang pertama, manusia sebagai khalifah, artinya manusia diberi kewenangan oleh Allah untuk mengelola dan merawat bumi, menjadikan asri. Namun sekarang banyak yang istilahnya teledor, maksiat di mana-mana dan di mana-mana sudah maksiat. Yang kedua adalah penciptaan tentang manusia. Yang pertama dari segumpal darah. Yang pertama dari pertemuan sperma dan ovum, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, dan kemudian izama, dan kemudian diberi ruh oleh Allah SWT. Ya, paham ya? Ya. Ya, kalau begitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.